Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maksudnya Paulus bilang kita sudah selamat terima kerajaan sorga, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Coba berani pemimpin upacara suruh berdiri dan semua hormat, saudara beta madudu sah. Berani? Tidak. Kenapa? Kalau untuk yang dunia, untuk sesuatu yang sementara, saudara bela-belain. Alkitab kasih dia aturan. Karena saudara terima sorga gratis hanya dengan percaya. Saudara tidak kerja untuk dapat sorga. Saudara cukup percaya Yesus dapat sorga. Dan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya. Dan cara itu adalah hormat dan takut akan Allah. Tidak seenaknya saudara beribadah bikin aturan. Masalah saudara mau keluar masuk jalan keluar alasan itu antara saudara dengan Tuhan. Serius saya harus ngomong. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab kasih tahu jelas. Kalau saudara dapat sorga dengan gratis, menahan diri menghormati Tuhan 2 jam tidaklah sulit. Lihat ini, lalu saudara tanya apa itu hormat dan takut? Mengapa saya harus hormat dan takut? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan main-main dalam ibadah. Kita punya leaders pernah tegur orang karena selama ibadah dia main YouTube. Leaders berkata, Bapak kasih mati YouTube. Dia tidak mau, leaders kalau Bapak tidak mau, Bapak duduk di luar. Ada orang lain beribadah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara dari rumah hanya datang di gereja main YouTube, tinggal di rumah. Kalau saudara dari rumah datang ke gereja hanya untuk mengganggu orang di sebelahmu, tidur di rumah. Sebab mengapa? Ini ibadah dan harus dilakukan dengan hormat dan takut kepada Allah. Waktu iblis berkata, sembahlah aku dan kamu dapat semua, Tuhan bilang tidak, ada tertulis manusia hanya menyembah kepada Allah. Dan kata menyembah di situ artinya berbakti, artinya mengarahkan seluruh hidup kepada Allah. Untuk mencapai jiwa yang mengabdi seperti ini dibutuh disiplin. Engkau tidak hanya bilang saya beribadah, saya melayani, tapi saat yang sama engkau tidak berbakti. Sampai di mana jiwamu akan tidak tenang kalau engkau tidak melayani. Kalau engkau tidak ambil bagian dalam pelayanan, kalau engkau tidak terlibat bagi urusan kerajaan sorga. Tetapi kalau saudara tidak melayani dan biasa-biasa saja, maka saudara belum sampai di stage jiwa yang mengabdi itu belum terjadi. Kenapa? Sebab akhirnya arah yang diubahkan, fokus dan konsentrasi, disiplin harus melahirkan apa yang disebut jiwa yang mengabdi. Dan jiwa yang mengabdi tidak hanya bicara 2 jam di gereja. Oh, saya ada di gereja dan nyanyi angkat tangan 1-2 lagu. Tidak. Jiwa yang mengabdi. Dan Yesus tambahkan itu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau apa? Berbakti. Pelayanan Bapak Ibu Saudara adalah cara jiwa saudara mengabdi kepada Allah. Dan saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara tidak bisa, orang lain bisa. Kalau saudara merasa tidak mampu, Tuhan tidak kekurangan orang. Musa tidak bisa, ada Yosua. Setelah Paulus ada Timotius, ada Titus. Di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang tidak tergantikan. Kalau saudara tidak bisa, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi saya mau kasih ingat saudara, bukti dari seseorang yang mengabdi, bukti dari seseorang yang jiwanya benar-benar sudah tertuju kepada Allah, dia akan ambil keputusan serius. Tuhan, kalau engkau beri kesempatan jiwa ini mengabdi kepada engkau, saya tidak akan anggap ringan. Sebab saya sudah diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan melalui salib. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.